Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Prodi Pariwisata Unipi dengan mata kuliah Strategi Bisnis Pariwisata sebagai bahan tambahan. Insya Allah kita di minggu depan kita akan UTS sesuai jadwal yang berlaku. Oke, ini sebenarnya ada tugas, tapi nanti mungkin setelah UTS ya kita akan presentasi salah satu. Ini ada generic strategi dan tugas individunya membuat pengimplementasian atau membuat implementasi dari strategi bisnis pariwisata dengan menggunakan pendekatan teoritas gram ya. Contohnya bisa hotel, restoran, tour and travel, MICE, atau fasilitas halal atau destinasi wisata. Jadi kalau yang nggak tahu nanti bisa diskusi di Edmodo atau nanti bisa langsung melalui Telegram. Ya, generic strategi adalah suatu kerangka pikir ya, menurut Porter 1980, comprise two alternative each with two alternative scope. Unfortunately, Porter confused this by asserting that focus ya ada fokusnya narrow scope dan in is the third generic strategy. Jadi yang ketiganya adalah mengenai scope-nya ya, fokusnya secara jauh atau seperti apa ya, narrow. Ini definition generic strategi itu sendiri. There are in essence only two generic strategi. Jadi cuma ada dua, yaitu differentiation and low cost leadership, each with dimension of focus broad or narrow katanya. Ini ada gambarannya visual seperti ini, generic business strategi. Cost leadership ini fokusnya ke sini, ini masih jauh atau luas ya, luas atau yang dekat gitu. Ini juga sama, differentiation juga sama seperti itu. Broad and narrow. Explanation. Ini penjelasan seperti apa? To both type of competitive strategy enable the firm to build competitive advantage at the business level. Low cost leadership and differentiation. The strategy are also known as generic strategies since they are widely applicable to firm of all size and all industry. Ini sudah dipergunakan pada perusahaan atau pada industri ya. Dari di berbagai bentuk ya, mau industri besar, kecil dan sebagainya. Selanjutnya ada low cost leadership strategi. Tujuannya adalah achieve competitive advantage by the way of providing a product or service at cost that is less than that of rival. Competitive advantage arise when the firm is able to earn higher profits than its rival by charging a product at market prices. Economic factors that sustain a low-cost leadership strategy include high economy of scale, high experience curve benefit, and varying degree of vertical integration. Selanjutnya benefitnya, keuntungannya apa nih jika kita pakai strategi low-cost leadership strategi? Pastinya low production cost, higher profit. Jadi dengan produksi semurah-murahnya mendapatkan hasil setinggi-tingginya. Allow the company to enter new market. Jadi memungkinkan perusahaan menembus atau melakukan pasar yang baru ya. Selanjutnya most successful in price sensitive market. Jadi ini salah satu strategi yang sangat sukses ya untuk masuk ke dalam pasar yang sensitif ya, harga-harganya ya. Ini pasar mungkin kayak di Indonesia ya, generasi ketiga negara dengan dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini mungkin bisa dipergunakan low cost leadership strategi. Creates barrier of entry to the industry. Ini yang keempat ya. Selanjutnya how to achieve cost leadership. Jadi dengan seperti apa caranya? Reduce unit cost katanya generic design. Jadi mengurangi cost atau pengeluaran dari unit-unitnya. Ya mungkin ada banyak ya unitnya, divisi-divisi dan sebagainya. Use cheaper material. Jadi cara ini ke produk banget ya, tapi kalau produk tourism mungkin bisa kayak pengembangannya ya, fasilitas yang dikembangkannya sesuai dengan budget. Misalkan kalau kita di agrotourism atau tour adventure tourism mungkin ya, itu menggunakan material-material yang mungkin murah dan bisa dipergunakan dengan baik, tapi dengan
fee yang cukup murah ya. No frill product. Yang selanjutnya increase productivity, achieve economic of scale. Yang terakhir achieve learning curve. Oke. Differentiation. Ini gambarnya ada catur ya, berbeda sendiri. Differentiate enable the firm to attempt effort to distinguish its product from those of rival. Jadi apa yang membedakan suatu produk dengan yang lainnya? Itulah konsep diferensiasi. Differentiation strategy are based on providing product service unique or different from those of competitor, providing customer with product or services that are perceived or actually higher in value than those offered by rival. Yang keempat, increasing the buyer certification, increasing the buyer perceived value. Benefit dari diferensiasi ini gimana sih? Product service will command a higher price. Jadi dengan sesuatu yang berbeda, pastinya service atau jasa kita atau produk kita, ya kalau kita kasih harga tinggi ya never mind, nggak masalah. Demand for product service will be less price elastic. Yang ketiga, above average profit can be earned. Yang keempat, creates barrier to entry. Jadi menciptakan satu barrier ya untuk entry to new business wishing to enter the industry. Oke, ini bisnis yang diinginkan ya, wishing ya. How to achieve differentiation? Seperti apa sih create product service superior to competitor? Ini juga bisa dipakai untuk akun data yang lagi usaha ya. Ini adalah knowledge atau ilmuwan yang bisa dipakai langsung diterapkan. Offer superior after sales service. Nah ini penting ya, after salesnya seperti gimana nanti kalau kita ada klaim itu aman atau enggak barangnya ya. Tapi apakah di tourism seperti itu juga ya? Mungkin ada karena asuransi ya. Kalau kita perjalanan luar negeri kita menggunakan asuransi, itu adalah salah satu after sales service-nya. Atau kita pergi ke hotel gitu ya, bisa refundable. Nah, create superior supply chain, create a strong brand. Yang terakhir, offer superior product service packing. Jadi packagingnya nih ya seperti apa. Pengemasan packaging juga menarik, yang semenarik mungkin akan membuat customer atau wisatawan bisa berkunjung ke suatu destinasi atau suatu tempat industri pariwisata ya. Selanjutnya fokus broad or narrow katanya. Mau luas atau yang narrow ya. Benefit allow spreading the risk across the different media to widen the market. It makes barrier to entry to market costly and complex. How to achieve broad focus? Ini ada 6. Analyze competition of the market especially price. Nah ini coba dicek lagi nih kompetitor kita price-nya seperti apa, terus delivery-nya seperti apa. Yang ini nggak harus surut ya, tapi semuanya harus ada dalam how to achieve broad focus. Identify the specific needs, requirement, and expectation of those channels. Establish the financial backup is large enough to sustain the breadth. Produce product service that meet the basic broad generic customer requirement. Identify a suitable distribution channel across market such as internet, chain stores. Nah ini juga diidentifikasinya dari internet ya, terus dari toko-toko chain store ya, mail order catalogs. Okay. Decide whether to go for a differentiation of cost leadership within this market niche. Oke, jadi nanti yang ke terakhir enggak terakhir juga ada how to achieve broad fokusnya. Decide, tentukan nih, harus kita tentukan diferensiasinya di mana nih, di barang atau seperti apa. Jadi kita lebih mengkerucut segmen pasar kita ada di mana. Oke, ini yang narrow. Focus seek to provide high perceived value justifying a substantial price premium in market niche. Oke, ini kalau pariwisata mungkin yang heritage tourism ya. Benefitnya require a low investment in resources. It is aimed at a market niche, allow specialization and greater knowledge of the niche market. It makes entry to new market less costly and simpler. Oke, how to achieve narrow focus? Ini juga mirip-mirip yang tadi ya. Identify juga, identify lagi specific needs. Ini kayaknya sama. Establish the specific market niche segment in large enough to sustain the business. Analyze competitor of the niche market. Yang ini juga mirip-mirip yang tadi ya. Kayaknya hampir sama nih ya. Oke, yang narrow juga sama. Oke, kalau ada yang pertanyaan ini kita bisa menggunakan platform Edmodo atau Telegram atau via langsung dari YouTube. Tapi kayaknya YouTube sih juga jarang-jarang buka ya. Oke, sekian ya dari pertemuan secara bukan daring ya, ini semacam apa ya? Tidak interaktif ya, tapi interaktif juga. Kita menggunakan Edmodo
maksudnya tidak secara live, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan Akang Teteh. Insya Allah dengan ini saya udah nggak punya utang ya untuk strategi bisnis pariwisata, mungkin utang saya di pariwisata digital. Insya Allah kita minggu depan akan UAS. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.